5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pemilihan ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Pak Bakri Widodo akan menjabat sebagai ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai ketua RW setelah selesai masa jabatan. Tahukah adik-adik mengenai tata cara pemilihan ketua RW? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tata cara pemilihan ketua RW itu diatur dalam peraturan daerah. Nah, peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama itu ada pembentukan panitia dulu ya, panitia pemilihan ketua RW yang kepengurusannya ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Nah, berikut merupakan tugas panitia nih dalam pemilihan ketua RW. 1. Menyeleksi calon ketua RW. 2. Menetapkan calon ketua RW yang memenuhi syarat. 3. Menentukan daftar pemilih, lalu menyusun tata tertib pemilih ketua RW, menyelenggarakan pemilihan. Berikutnya, pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Nah, calon ketua RW harus mendaftarkan dirinya kepada panitia tentunya. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi nih calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Yang ketiga, penyelenggara pemilihan ketua RW. Nah, pemilihan ketua RW ini diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan ini harus berasaskan Luber-Jurdil. Nah, Luber-Jurdil itu adalah singkatan dari Luber ya. Di sini langsung, umum, bebas, rahasia. Jurdil itu adalah jujur dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Setelah itu, kalau sudah ada pemilihan nih dan terpilih, maka akan dilakukan pelantikan ketua RW baru. Nah, setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Itu tadi ya, susunan pemilihan ketua RW. Nah, adik-adik bisa menanyakan kepada orang tua kalian, siapa sih ketua RW di daerah kalian? Lalu bagaimana cara pemilihan ketua RW di daerah kalian? Bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua RW di daerah kalian? Nah, kalian bisa tuliskan dalam kolom di buku kalian masing-masing. Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama itu dilakukan melalui yang namanya musyawarah. Nah, musyawarah itu bertujuan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Nah, apabila tidak terjadi mufakat nih, maka bisa diselesaikan melalui voting atau pemilihan suara ya. Nah, di sini nanti suara yang terbanyak itulah yang akan menjadi keputusan bersamanya. Nah, pengambilan keputusan bersama itu dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Misalnya dalam pemilihan ketua RT atau RW, menentukan jadwal siskamling dan menentukan jadwal gotong royong.
Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh masyarakat. Jadi di sini masyarakat itu berperan serta dalam pengambilan keputusan bersama ini. Nah, peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut. 1. Mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Kalian juga bisa mengamati jalannya pemilihan, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Nah, ini adalah peran-peran yang bisa kalian lakukan sebagai anggota masyarakat. Nah, peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai warga. Nah, adik-adik, sebagai warga sekolah, kamu juga memiliki tanggung jawab nih kepada sekolah. Apa saja ya bentuk tanggung jawabmu terhadap sekolah? Nah, untuk kalian semua memiliki tanggung jawab 1. Misalnya menjaga kebersihan sekolah, melaksanakan jadwal piket, mengikuti upacara bendera, melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu merupakan tanggung jawab kalian terhadap sekolah ya. Menjaga hubungan baik dengan semua warga sekolah, mematuhi semua tata tertib di sekolah, menjaga kerukunan antar siswa, menjaga nama baik sekolah. Ini adalah contoh-contoh tanggung jawab kalian terhadap sekolah. Adik-adik, perhatikan percakapan berikut ini. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es adu segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Iya, mereka sangat senang dengan terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai ketua RW. Ini percakapan Dayu dengan temannya. Masyarakat di desa Dayu sangat bersukacita atas terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga turut serta nih dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya, Dayu telah berpantun. Nah, ini tadi ya pantunnya Dayu. Nah, perhatikan pantun yang diucapkan oleh Dayu, lalu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini ya pantun yang diucapkan oleh Dayu. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es adu segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Nah, dari baca pantun tadi adik-adik, kita akan menuliskan ciri-ciri pantunnya. Pantun ini dalam satu bait terdiri dari 4 baris ya, betul ya, ada 4 baris. Lalu sajaknya kita lihat di sini, jalan-jalan membeli selasih, diakhiri huruf H. Kita umpamakan adalah A ya, kalau diakhiri huruf H. Dibuat es adu segarnya, A. Nah, kita umpamakan berikutnya sajaknya adalah B. Baris ketiga diakhiri huruf H. H tadi diumpamakan A. Lalu baris keempat diakhiri huruf A. Nah, kita umpamakan huruf B. Jadi sajaknya adalah AB. Lalu jumlah suku katanya, jalan-jalan membeli selasih, ada 10 kata. Lalu baris kedua, dibuat es adu segarnya, ada 9 suku kata. Ketua RW telah terpilih, ada 10 suku kata. Semoga hidup damai sentosa, ada 10 suku kata. Lalu baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran, baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Nah, amanat dari pantun ini atau pesannya adalah ketua RW merupakan pemimpin warga. Nah, sebagai pemimpin, ketua RW memiliki tanggung jawab terhadap warganya. Misalnya memberikan kenyamanan warga dalam menjalani hidupnya dengan damai sentosa. Nah, itu pesan atau amanat dari pantun tersebut. Adik-adik, coba buatlah pantun nih ya. Tukarkan dengan teman sebangku kalian, lalu identifikasi ciri-ciri dan amanat pantunnya. Contohnya di sini ya. Pagi buta ke rumah dukun, lupa minta sambal terasi. Seluruh warga pasti rukun bila pemimpin berdedikasi. Nah, kalian bisa uraikan nih dari banyaknya baris, lalu sajaknya apa, banyaknya suku kata,
Lalu mana yang dimaksud dengan sampiran dan isi pantun? Lalu apa amanatnya? Nah, kalian sesuaikan dengan pantun yang kalian buat. Adik-adik, program kerja pertama Pak Bagri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Nah, jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Nah, rencananya jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lain. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Nah, adik-adik, kegiatan jalan sehat itu merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan loh, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan itu mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Nah, selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal seperti kalian sekolah ya, maupun pendidikan informal. Nah, melalui pendidikan maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Nah, berikut adalah contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Contohnya, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, 9 tahun ini berarti sampai SMP, sekolah menengah pertama. Tetapi sekarang dicanangkan 12 tahun, yaitu sampai sekolah menengah atas. Berikutnya, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Nah, ini termasuk pendidikan non formal ya, berarti melatih keterampilan. Turut serta dalam organisasi masyarakat. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang bisa kalian lakukan dalam upaya pembangunan sosial budaya. Adik-adik yang hebat, coba kalian cari artikel mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Lalu kalian identifikasi hal-hal berikut ini berdasarkan bacaan yang kamu temukan. Apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? Nah, contohnya nih, ada beberapa aktivitas dalam rangka pembangunan sosial budaya. Misalnya tolong menolong antar warga masyarakat ya, gotong royong, mengambil jalan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah, dan menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Apa pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia? Nah, di sini pengaruh aktivitas ini adalah memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga tidak akan kehilangan jati diri karena masyarakatnya itu selalu mempertahankan sosial dan budaya luhur Indonesia. Lalu, sebagai seorang siswa, apa nih yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Nah, yang bisa kamu lakukan adik-adik adalah yang pertama, kalian bisa ikut serta dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah misalnya, atau membersihkan lingkungan rumah kalian. Lalu menolong orang yang membutuhkan bantuan, bersikap sopan dan santun, melestarikan budaya daerah. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kalian lakukan sebagai siswa untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.